Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-bashirin nadhir wa sirajil munir nabiyyina Muhammadin al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlasin ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku sekalian, terutama anak-anakku sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah, satu-satunya zat yang patut dipuji, tempat kita memohon pertolongan dan memohon ampun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, pembawa petunjuk dan contoh yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang baik dan suci, para sahabatnya yang ikhlas, dan insya Allah sampai kepada kita pengikutnya sampai hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan takwa kita dijanjikan akan beroleh jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, beroleh rezeki dari sesuatu yang tidak terduga, dan oleh Allah dijanjikan akan beroleh kemenangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memanjangkan umur kita, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan yang teramat mulia ini. Bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk agar hidup kita selamat. Alangkah besar dan luas kasih sayang Allah sampai-sampai kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Bulan di mana ampunannya melampaui besaran alam semesta. Kasih sayangnya seluas yang kita angankan, dan pahala yang disediakan untuk ibadah pada bulan ini insya Allah lebih dari cukup agar kita bisa terhindar dari sergapan api neraka. Betapa banyak saudara-saudara kita yang 11 bulan lalu masih bersama kita, termasuk istri dan ibu saya
yang bulan Juli yang lalu setelah kita sekeluarga terkena COVID. Walaupun didiagnosis dokter saya yang paling berat karena komorbidnya paling banyak. Saya obesitas, gula darah saya tinggi, jantung saya bengkak, tetapi Allah berkehendak. Justru orang-orang yang lebih sehat daripada saya itu dipanggil olehnya, dan saya masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah. Semoga umur yang panjang ini bisa menambah amal-amal kita. Maka bukan tidak mungkin tahun depan kita tidak akan bertemu dengan Ramadan lagi. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Puasa Ramadan, siam Ramadan yang kita jalani pada saat ini adalah salah satu ibadah yang asasi, yang mendasar dalam Islam. Siam Ramadan itu bertujuan untuk mengeksploitasi potensi kita, potensi kebaikan dalam diri kita. Puasa yang tidak melahirkan perilaku terpuji setelah kita menjalaninya akan tidak bernilai apa-apa. Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah sama sekali tidak membutuhkan lapar dan haus yang dia tahan dalam puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terutama adik-adikku sekalian, siam Ramadan ini adalah ajang pelatihan bagi kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan siam Ramadan, kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa luput dari penglihatan Allah, sehingga kita bisa lebih mengontrol nafsu kita. Siam Ramadan adalah skenario Allah yang didesain agar kita memiliki ruang dan waktu untuk bernegosiasi, menegosiasikan berbagai kemungkinan yang dipersiapkan Allah, agar kita dapat memperbaharui persaksian atau iman kita kepadanya. Terlebih lagi barangkali dalam 11 bulan yang lalu, kita telah kehilangan kemanusiaan kita. Sehingga untuk itu dibutuhkan waktu khusus yang diberikan oleh Allah agar kita mampu memulangkan aspek kemanusiaan kita. Manusia sejatinya adalah yang memaklumi fungsi penciptaannya. Kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah kepadanya. Kita diciptakan Allah agar dapat menanam kebaikan demi kebaikan, demi kehidupan sesudah kehidupan di atas bumi ini. Saya dihubungi untuk katanya ceramah mengenai nuzul Al-Quran. Manis ya mas? Manis. Saya tidak minum manis, air aja. Malam ke-17 Ramadan itu biasa disebut dengan malam nuzul Al-Quran. Nuzulul Quran itu harus dimaknai sebagai perwujudan kasih sayang Allah kepada manusia seluruhnya. Al-Quran itu diturunkan Allah untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia mengenai hal-hal yang menjadi urusan manusia, bukan untuk memberatkan manusia. Manusia harus menyadari salah kekhalifahannya. Karena itu semua kita dituntut untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab kepada Allah dengan menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, tidak mengikuti hawa nafsu kita yang akan mengakibatkan kerusakan. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu kitab
yang fungsi utamanya sebagai penawar dan obat bagi berbagai macam penyakit sosial yang bersumber dari penyakit rohani, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surah Yunus, surah ke-10 ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki kemampuan luar biasa untuk merubah diri kita masing-masing. Sesungguhnya Al-Quran mampu merubah kita dan mengembalikan keadaan kita menjadi manusia yang beradab, terutama dalam saat ini yang terlalu banyak kerusakannya. Saya nggak usah sebutkan satu-satu, nanti malah ditangkap. Dahulu para sahabat Nabi SAW, sebelum keislaman mereka, itu mereka berada dalam keadaan terpecah belah dan fanatik kesukuan yang tinggi, saling berbangga-bangga dengan keturunan atau harta, dan memperlakukan derajat yang memisahkan antara pemimpin dan rakyatnya, antara satu suku dengan suku yang lainnya. Lalu bagaimana sebetulnya mereka kok bisa bersatu padu dan menjadi umat yang terbaik yang pernah diturunkan kepada manusia? Yang terjadi di sini adalah adanya seutas tali yang turun dari langit, dan mereka semuanya memegang tali itu kuat-kuat. Lalu tali itu menarik mereka dari permukaan bumi dan mengangkat mereka ke atas langit, meninggalkan syahwat kesenangan dunia dan segala hal yang berhubungan dengannya. Tali ini yang diturunkan oleh Allah dari langit itu adalah Al-Quran yang kita semua hadapi sekarang ini. Al-Quran telah terbukti mampu menyatukan semua keragaman suku-suku pada saat sebelum Islam datang, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat ini dipahatkan di mihrab Masjid Jami' Wonosobo. Tanpa nggak tahu, saya selalu kalau menjadi khatib di Masjid Jami' itu selalu terpaku pada ayat ini. Arti dari ayat tersebut kurang lebih dalam bahasa Indonesia adalah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu pada masa jahiliyah kamu bermusuhan satu sama lain, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan juga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Kitabullah wa hablullahil mamdud minas sama'i ila al-ard. Kitabullah itu Al-Quran adalah tali Allah yang terbentang dari langit sampai ke bumi.
Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarir. Jadi hanya dengan Al-Quran itu kaum muslimin terdahulu bersatu atas satu tujuan. Dan berkat Al-Quran pula mereka naik menjadi umat yang mulia, terbebas dari godaan duniawi. Rasulullah juga menguatkan makna ini dalam sabdanya yang lain yang berbunyi, Abshiru fa inna hadzal Qur'ana tawrafahu biyadillah wa tawrafahu biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tuhliku wa lan tudhillu ba'dahu abada. Artinya, bergembiralah. Sesungguhnya Al-Quran ini salah satu ujungnya berada di tangan Allah. Dan ujung yang satu lagi berada di tangan kalian. Maka berpegang teguhlah kepadanya. Sesungguhnya kalian tidak akan binasa dan tidak akan tersesat setelahnya sama sekali. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketika generasi para sahabat itu berpegang teguh pada tali Allah yang kuat dan mereka mengikuti cahaya kitab yang nyata, bersatulah pendapat dan visi mereka. Allah lalu menjadi puncak keinginan dan tujuan mereka. Maka Allah pun memenuhi janjinya kepada mereka dan menguatkan kedudukan mereka di muka bumi. Ketika umat ini meninggalkan Al-Quran dan memunggunginya, tidak care atau tidak peduli dengannya, terjadilah bencana, terjadilah kekalahan dan kesengsaraan. Dari sini menjadi jelas bagi kita bahwa titik permulaan yang harus kita mulai agar terwujud perubahan internal yang diharapkan, perubahan dari dalam diri kita sendiri itu adalah kembali kepada Al-Quran. Namun kembali di sini jangan disalahartikan, bukan hanya berarti mencetak para hufadz, penghafal Al-Quran dalam jumlah besar. Juga bukan berarti hanya membaca Al-Quran tanpa merenungi maknanya. Atau menggantungkan ayat-ayat Al-Quran sebagai hiasan kaligrafi di dinding rumah-rumah kita. Atau sekedar menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan pembuka pada rangkaian acara sebuah kegiatan. Tapi yang dimaksud dengan kata kembali kepada Al-Quran itu masuk ke daerah pengaruh Al-Quran. Dan benar-benar menginginkan mukjizat Al-Quran agar benar-benar terwujud perubahan yang diharapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surah keempat ayat 174 dan 175 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi Muhammad dan mukjizatnya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya dan menunjuki mereka jalan yang lurus kepadanya. Jadi kalau boleh dibilang umat Islam sekarang ini terpecah belah dan terpuruk, hampir tidak ada prestasinya, saling salah menyalahkan satu sama lain, itu disebabkan oleh kejauhan mereka dengan Al-Quran. Pada zaman dahulu kita semua tahu kalau kita baca sirah nabawiyah atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapati bahwa Al-Quran itu mampu merubah mereka dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Membaca Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali
haruslah dengan lisan, akal, dan hati. Lisan kita itu membacanya, akal kita menafsirkan maknanya, dan hati kita mempengaruhi perilaku kita selanjutnya. Dengan membaca Al-Quran dengan benar, akan mampu menciptakan nilai perubahan dengan bertambahnya keimanan di dalam hati kita dan timbulnya semangat yang akan memotivasi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka nuzul Al-Quran pada saat ini adalah momen sejarah yang luar biasa, karena itu turun di bulan yang sangat agung, bulan Ramadan. Juga ada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Bayangkan, satu malam nilainya lebih baik dari 83 tahun. Saya sekarang umurnya udah tua, 75 tahun. Belum 83 tahun. Nggak tahu sampai 83 tahun apa enggak. Tetapi bayangkan kalau kita mendapati satu malam itu saja dan kita beribadah penuh, ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah, dan mengharapkan bantuan Allah untuk menghadapi hidup kita selanjutnya. Itu nilainya lebih dari 83 tahun. Maka seluruhnya sebetulnya dengan memperingati nuzul Al-Quran, saya tidak akan berdebat atau mengemukakan. Ada yang tadi saya kemukakan, tanggal 17 Ramadan itu dipercaya sebagai tanggal turunnya Al-Quran. Tetapi ayat Quran yang tadi saya bacakan di pembukaan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan kita semua diajari Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Jangan berpegang pada hadis yang mengatakan 10 hari pertama bulan Ramadan itu rahmat, 10 hari kedua itu ampunan, dan 10 hari yang terakhir itu dijauhkan kita dari api neraka. Hadisnya maudhu, palsu, karena ada perawinya yang tidak bisa dipercaya. Jadi enggak dipegang itu oleh kita, terutama dari kalangan Muhammadiyah yang selalu mendasarkan segala sesuatunya pada Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Dengan demikian Al-Quran itu lalu tidak hanya dihafal secara kuantitatif, secara banyaknya surah-surah yang bisa dihafal atau juz-juz yang bisa dihafal, tapi jauh di atas itu adalah bagaimana Al-Quran itu secara kualitatif, secara mutu, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Berfungsi secara kualitatif itu mengandalkan pembacaan dan pengkajian yang mendalam, kontinu, terprogram, dan pengejawataannya secara maksimal dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Sementara menuzulkan Al-Quran di dalam konteks sosial itu berarti menjadikannya sebagai basis dalam menentukan apa yang akan kita lakukan. Kalau dilarang oleh Al-Quran, tinggalkan. Kalau diperintah, laksanakan. Nah, peristiwa nuzul Al-Quran oleh para ulama yang diyakini bahwa turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu mengajak kita untuk menyebarkan perdamaian dan kedamaian atau salam. Perdamaian dan kedamaian itulah yang harus terus disebarkan oleh umat Islam, terutama di negara ini, walaupun kita dihujat sana-sini oleh seluruh lapisan bangsa, hingga benar-benar kemudian dengan bantuan Allah kita akan benar-benar mewujudkan kehidupan yang diridhai oleh Allah.
Janganlah kita menjadi seseorang atau umat yang digambarkan dalam keluhan Nabi Muhammad SAW, yang dimuat juga di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-30, Nabi mengeluh. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Artinya, dan Rasul kita Muhammad SAW mengeluh, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Al-Quran ini sebetulnya adalah manual kehidupan kita. Kalau kita membeli alat-alat elektronik seperti TV atau kulkas atau yang lain-lain, maka kita biasanya diberikan buku petunjuk penggunaan. Kalau kita mau mempelajari dan menjalankan semua petunjuk yang ada di buku tersebut, maka dapat dipastikan kendaraan atau peralatan itu akan berfungsi dengan baik. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan buku petunjuk itu, maka peralatan kita tidak akan berfungsi dengan baik atau rusak. Saya kira saya tidak ingin memperpanjang. Tadi saya tanya sama Pak Bambang Wen, berapa lama biasanya? Setengah jam, ini udah setengah jam. Maka saya ingin menutup saja. Akhirnya mari kita tutup kajian kita pada malam ini dengan bersama berdoa mohon petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji bagimu ya Allah, penguasa seluruh alam. Pujian atas segala nikmat dan seluruh petunjuk-Mu. Ya Allah, berilah sholawat, keselamatan dan barokah-Mu kepada Nabi kami Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Dan ridhoilah kami bersama mereka ya Allah dengan rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, ampunilah kaum yang beriman laki-laki dan perempuan, umat Islam laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengabulkan permohonan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan kedua ibu bapa kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sedari kecil. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak cucu kami sebagai orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina
wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan perilaku kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan kuatkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Ya Tuhan kami, menangkanlah siapapun yang memenangkan agamamu, dan hinakanlah siapapun yang menghinakan kaum muslimin, dan jadikanlah negeri kami Indonesia ini negeri yang baik dan aman, berlaku di dalamnya hukum-hukummu dan sunnah utusanmu. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha memelihara hambanya, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'daha tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan sesudahnya perpisahan yang Engkau ridhoi. Ya Tuhan kami mengharapkan kasih sayang-Mu dan kasih sayang orang-orang yang mengasihi-Mu dan mencintai perbuatan yang mendekatkan kami kepada kasih sayang-Mu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.